Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, hari Jumat 6 November 2020, kita belajar kembali pelajaran PPKN yang ragam usaha di buku tema 5. Ya. Jadi buka bukunya buku tema 5. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ragam usaha yang ada di sekitar kita. Nah, walaupun pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar macam-macam usaha yang ada di sekitar kita, baik itu di rumah kita maupun di lingkungan sekolah kita, ya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan macam-macam usaha. Ini bidangnya ya anak-anak ya. Jadi ada yang di bidang industri, ada di bidang jasa, di bidang kesehatan, di bidang pariwisata, juga ada di bidang olahraga, ya, di bidang olahraga. Nah, misalnya Ibu buat nih contohnya, di bidang industri itu apa Bu usahanya? Misalnya nih kalau dia di bidang industri, maka dia bisa pembuatan baju, pembuatan sepatu dan lain sebagainya. Kemudian ada di bidang jasa. Kalau di bidang jasa dia dokter, ya, kantor pos, ya, guru, tentara dan lain sebagainya. Ini sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang di dalam melakukan usaha, ya, apa saja sikap yang harus kita lakukan di dalam menjalankan usaha kita agar usaha tersebut bisa menjadi usaha yang berhasil, ya. Nah, misalnya kita harus kerja keras. Tidak ada usaha yang berhasil tanpa kerja keras. Semuanya harus dilakukan dengan kerja keras. Kalau kita misalnya ongkang-ongkang kaki di rumah, ya, itu usaha kita nggak bakalan jalan. Nah, makanya perlu kerja keras di dalam menjalankan usaha kita agar menjadi berhasil. Kemudian perlu sikap yang jujur. Ibu, banyak kok saya lihat pengusaha nggak jujur. Nah, bisa saja dia nggak jujur, tapi di balik ketidakjujurannya nanti dia di akhir-akhirnya bisa saja menjadi bangkrut. Makanya sebenarnya sikap jujur sangat diperlukan di dalam menjalankan usaha. Nah, kalau kita jujur, orang lain percaya. Nah, misalnya produk kita, ini produknya bagus, ya, tidak gampang robek. Kita punya baju misalnya, ini baju yang kita jual bagus kualitasnya, nggak gampang robek. Pas dibeli sama orang, sampai di rumah robek. Orang tidak bakalan percaya. Karena apa? Kita sudah berbohong kepada konsumen. Nah, lain kali mereka tidak akan membeli lagi barang kita. Jadi di sini kita harus bersifat jujur, ya. Kemudian mudah bergaul. Apa fungsinya Bu mudah bergaul? Biasanya anak-anak di dalam kita menjalankan usaha, ya, kita tidak hanya di sekeliling kita saja. Kita mesti banyak bergaul karena dalam menjalankan usaha itu ada yang skalanya nasional, ada yang skalanya internasional. Kalau kita tidak mudah bergaul, maka tidak ada yang akan berbisnis dengan kita, ya. Jadi kita harus mudah bergaul. Kemudian pantang menyerah, ya. Nih, pantang menyerah juga harus dilaksanakan di dalam menjalankan usaha. Nih, pantang menyerah bagaimana Bu? Kalau misalnya kita gagal sedikit, kita jangan langsung putus asa. Sudah berhenti, ganti usaha yang lain. Nah, besoknya ganti lagi usaha yang lain. Nggak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Ini kalau misalnya kita menjalankan suatu usaha, kalau hari ini misalnya usaha kita gagal, ya, atau tidak ada yang membeli, maka kita jangan putus asa. Ya, besok kita harus lakukan lagi. Kita cari bagaimana caranya agar usaha yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian menjalin kerjasama. Nah, ini tadi kerjasama dengan banyak orang, baik itu skalanya nasional maupun internasional. Karena nanti kan kita sudah pernah belajar, ada yang barang diekspor, ada juga barang yang kita impor. Nah, itu namanya kita menjalin kerjasama
sudah gagal, kita mesti bangkit kembali dan kita cari cara atau jalan bagaimana agar usaha kita tetap berjalan dengan baik. Nah, ini kita perlu strategi. Nih, strategi ini karena banyak persaingan dan saling berlomba merebut konsumen. Ya, karena terlalu banyak persaingan yang ada di sekitar kita dengan banyaknya segala usaha yang ada di sekeliling kita, maka kita perlu strategi untuk menjalankan usaha kita. Ya, nah strateginya apa? Nih, kita lihat misalnya membuat kemasan yang menarik. Misalnya nih, kita usaha keripik singkong. Ya, misalnya kita usaha keripik singkong, kita buat kemasannya yang menarik, biar nggak cepat lempem. Kita masukkan ke plastik. Ya, kalau zaman dulu, nih, zaman dulu singkong dimasukkan ke plastik hanya biar jangan lempem saja, ya, atau sebagai tempat saja biar jangan berceceran. Tetapi zaman sekarang kemasan itu bukan cuma untuk tempat, tetapi ada beberapa fungsinya di sini. Selain melindungi dan mengawetkan produk, juga sebagai identitas produk. Nah, misalnya ada labelnya nih. Nah, ibu buat misalnya keripik singkong, ya, keripik singkong Nyonya Sulis misalnya. Nah, itu kan udah menjadi produknya, nama produknya, ya, ditulis di bagian plastik luarnya. Nah, dengan adanya ya label tadi, kalau misalnya kita udah terkenal dengan membaca label saja, orang sudah tertarik. Terus buat juga kemasannya yang kemasannya yang bagus. Misalnya buat gambar-gambaran di plastiknya, jangan hanya polos, buat gambarnya atau bentuk kemasannya misalnya yang berbeda, ada bentuk kemasannya limas, ada segitiga, ada macam-macam, ya. Jadi ini bentuk kemasannya juga bisa membuat usaha kita menjadi maju, ya. Kemudian ini kita lihat di sini memudahkan penyimpanan dan pengiriman, ya. Kita cari bahan kemasan yang paling bagus agar gampang dikirim. Misalnya kita mau ngirim kerupuk ke luar negeri, kita cari plastik yang membuat dia kedap udara yang sudah terjamin sehingga sampai di luar negeri misalnya masih dalam keadaan baik, ya, tidak lempem. Nah, itulah strategi pemasaran yang kita lakukan. Jadi kita harus selalu mencari ide-ide, ya, bagaimana agar usaha kita tersebut dapat sukses, ya. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini, ya, anak-anak, ya. Ibu harap semua yang kita pelajari pada hari ini kalian bisa memahaminya dan kalian selain dipahami, ini juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena nanti kalau kalian dewasa pasti suatu saat akan mempunyai usaha. Bahkan dari kecil pun kalian bisa berusaha dengan cara misalnya membeli jepitan dari pasar kemudian dijual ke teman. Itu juga namanya sudah menjadi pelaku usaha. Nah, terima kasih anak-anak, ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat di dalam belajar.